Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Isra Mi'rajkan. Salat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Namun sayangnya banyak sekali yang masih menganggap remeh salat ini. Lalu pernahkah kau bertanya sahabat beriman, apa siksaan bagi mereka yang meninggalkan salat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah siksaan neraka bagi orang yang suka meninggalkan salat versi dari Magenta Islam. Salat adalah kewajiban yang harus dijalankan umat Islam dalam kondisi apapun. Jika tidak bisa sambil berdiri, maka dikerjakan sambil duduk. Jika tidak bisa, maka sambil terlentang, dan seterusnya. Dan salat adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap hari hingga ajal menjemput. Siapa yang berani meninggalkan salat, maka akan dihukum oleh Allah dengan siksaan yang sungguh mengerikan. Imam Baihaqi pernah berkata, salat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, ia sungguh telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa merobohkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam. Salat juga merupakan kunci dari segala amalan yang kita perbuat di dunia, seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Amal perbuatan seseorang yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Maka barang siapa diterima salatnya, akan diterima seluruh amalannya. Dan jika salatnya ditolak, maka akan ditolak seluruh amalannya. Hadis riwayat At-Tabrani, Munzir, dan At-Tirmizi. Maka dari itu, Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak menjadi seburuk-buruknya pencuri, yakni orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Namun apa konsekuensi bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu sahabat beriman? Mari kita bahas bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, pernah suatu ketika Rasulullah SAW diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap benturannya menyebabkan kepalanya pecah, kemudian ia kembali pada keadaan semula dan kembali melakukannya terus-menerus. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat Tabrani. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Apa yang memasukkanmu ke dalam neraka sakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat." Quran Surat Al-Mudathir 42-43. Selain dimasukkan ke dalam neraka sakor, terdapat siksaan yang luar biasa selama hidup di dunia, bahkan ketika di alam kubur, serta ketika ia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Sungguh sangat mengerikan sahabat beriman. Siksa di dunia. Dicabut keberkahan umurnya. Kata berkah atau barokah bermakna bertambah dan berkembang. Kata ini lalu digunakan untuk menunjukkan kebaikan yang banyak, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
kita penuh berkah dan malam penuh berkah, yakni penuh kebaikan yang banyak. Rasulullah SAW juga seringkali mendoakan para sahabatnya agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka seperti doa beliau untuk Abu Qatadah. Ya Allah, berkahilah kulit dan rambutnya. Lalu bagaimana jika berkah umurnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Hidup ini bukan hanya masalah panjang umur, tetapi juga masalah keberkahan dalam umur. Sehingga dengan umur yang Allah jatahkan kepada seseorang bisa memasuki surganya dan bisa membawa orang sekitar kita ke surga pula. Dan kehendak Allah tak akan pernah bisa diubah kecuali jika Allah menghendakinya. Maka mendekatlah kepada Allah agar hidup menjadi berkah. Dihapuskan tanda-tanda kesolihan dari wajahnya. Syekh Hasan Al-Banna mengatakan bahwa ciri-ciri kesolihan adalah meninggalkan kesan baik di setiap yang ia datangi. Seperti itulah seorang yang solih. Dia akan selalu meninggalkan jejak-jejak kebaikan di setiap tempat yang ia singgahi, di setiap ruang yang ia hidup di dalamnya. Seorang yang solih akan senantiasa menghidupkan kebaikan di dalam dirinya, yang kemudian ditularkan kepada orang-orang yang berada di dekatnya dan di lingkungannya. Maka orang yang sering lalai sholat, maka tanda-tanda tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Selain itu, semua amal kebaikan yang dia kerjakan tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Bahkan doa yang kita panjatkan tidak diijabah. Yang lebih mengerikan sahabat beriman, orang yang menyepelekan sholat adalah tidak mendapat bagian dari doa orang-orang yang soleh. Bukankah sama artinya hidup kita menjadi sia-sia? Siksa ketika kematian tiba, mati dalam keadaan hina. Sahabat beriman, setiap orang pasti menginginkan berada pada akhir kehidupan yang baik, bukan pada yang buruk. Namun sudah sering kita saksikan ada beberapa orang yang mati dengan sangat tragis, sangat mengerikan, dan mungkin kita belum pernah melihat sebelumnya. Su'ul Khatimah, inilah yang patut kita waspadai dan berusaha untuk tidak berada di ujung kehidupan semacam itu. Sahabat beriman, perlu kiranya engkau tahu bahwa su'ul khatimah atau mati dalam keadaan buruk memiliki sebab yang seharusnya setiap orang menjauhinya. Sebab utama adalah karena berpaling dari agama Allah Ta'ala, terutama meninggalkan ibadah yang menjadi tiang agama Islam. Hal ini dapat berupa berpaling dari istiqomah, lemahnya iman, rusaknya i'tiqad, dan terus-menerus dalam maksiat. Mati dalam keadaan kehausan yang sangat. Orang yang meninggalkan sholat ketika kematian telah tiba nanti, ia akan sangat kehausan. Dan jika diandaikan seluruh air di samudra di dunia ini diberikan kepadanya, tetap tidak akan membuat puas dan tetap haus saja. Rasulullah pun pernah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sesungguhnya ia telah kafir dengan nyata. Jadi berdasarkan hadis tersebut, sebagian besar ulama berfatwa bahwa tidak wajib memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazah yang mengaku Islam, tetapi tidak pernah mengerjakan sholat. Ada pula yang sampai menghukumi haram untuk mensolatinya. Mengerikan bukan? Siksaan di dalam kubur. Sahabat beriman, orang yang sering menyepelekan sholat semasa hidupnya, maka ketika dalam kubur nanti akan disempitkan kuburannya, sehingga tulang-tulang rusuknya hancur karena himpitan kuburnya, hingga api akan menyala-nyala dalam kuburnya. Maka selama di dalam kubur dia bergelimpang dalam api sepanjang siang dan malam. Kemudian akan didatangkan padanya ular yang bernama Sujya, yang buta matanya yang berasal dari api, dan kukunya berasal dari besi, yang mana tiap kukunya memiliki ukuran panjang selama perjalanan sehari. Ular itu berkata kepada si mayit, "Aku Suja al-Akro." Suara ular Suja ini bagaikan petir yang menyambar.
Kemudian ia berkata lagi, Allah telah memerintahkanku memukul kamu karena kamu sudah meninggalkan sholat subuh hingga terbit matahari, dan memukul kamu karena meninggalkan sholat duhur hingga asar, dan memukul kamu karena meninggalkan sholat asar hingga maghrib, dan memukul kamu karena sudah meninggalkan sholat maghrib hingga isya, dan memukul kamu karena sudah meninggalkan sholat isya hingga subuh. Dan tiap ular suja memukul 1 kali terbenamlah orang itu, kemudian tanah sedalam 70 hasta. Itulah siksa yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat selama dalam kubur hingga hari kiamat. Siksa setelah keluar dari kubur. Dan yang pasti masuk ke dalam neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa yang memasukkanmu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-43. Lalu apakah neraka Sakor itu, sahabat beriman? Ialah merupakan tempat di mana para penghuninya dibakar dengan api neraka yang panas, di mana api itu tidak pernah lengah untuk menyiksa manusia yang lalai terhadap sholatnya. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat subuh sekali saja akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun, yang sama dengan 60.000 tahun di dunia, di mana ia akan terus disiksa tanpa ada istirahat. Itu semua baru sebagian kecil dari rahasia siksa api neraka, puncak kemurkaan Allah kepada hamba-hambanya yang membangkang. Rasulullah sudah meminta keringanan beban kewajiban sholat kita dari 50 waktu menjadi 5 waktu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Lalu mengapa kita yang sudah dipermudah ini masih malas menjalaninya? Bagaimana sahabat beriman, sudah paham sekarang? Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.